Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Allahumma sahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutakabbalan. Allahumma alimna ma yanfa'una wa zidna ilman wal huda wat tuqa was salaha ya rabbal alamin. Saya yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah summa alhamdulillah. Segala puji hanya milik Allah Rabb semesta alam. Salawat dan salam tak lupa kita curahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikhwani fiddin, azani wa iyyakum ajma'in. Dalam kehidupan manusia, pasti seseorang sebaik apapun, setaat apapun, sealim apapun, seluar biasa apapun manusia, sejauh manapun dia berusaha untuk berjuang istiqomah menapaki jalan kebenaran, maka seseorang pasti akan terjatuh dalam kesalahan dan dosa. Sebaik apapun manusia, siapapun itu, sehebat apapun itu, tidak ada manusia di muka bumi ini yang tidak pernah melakukan dosa, siapapun itu, tanpa terkecuali. Oleh karena itu, Rasulullah SAW pernah bersabda, al-muslimu mahalul khata'i wal nisyan. Al-insanu mahalul khata'i wal nisyan. Manusia itu adalah tempat salah dan lupa. Mau dia sehebat, seluar biasa, segagah apapun, seganteng apapun, secantik apapun, maksiat dan dosa itu tidak mengenal. Mau dia dari kalangan pejabat, mau dari kalangan rakyat jelata, pasti pernah melakukan dosa. Mau dia seorang ustadz sekalipun, atau seorang yang awam sekalipun, pasti dia pernah melakukan dosa. Oleh karena itu para ulama mengatakan at-taubatu wajibatun min kulli danbin. Maka tidak heran para ulama mengatakan bahwasannya seseorang itu bertaubat wajib hukumnya min kulli danbin, dari setiap dosa yang pernah dia lakukan. Maka di sini taubat hukum asalnya adalah wajib. Mau dia orang alim, rajin ibadah, rajin sholat malam, atau tidak pernah sholat malam, tetap wajib untuk bertaubat. Maka Rasulullah SAW mengajarkan, dan ini sebagai cambukan bagi kita. Rasulullah SAW pernah bersabda, inni la astaghfiru fi kulli yaumin mi'ata marrah. Sesungguhnya aku dalam sehari itu beristighfar, meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala sebanyak 100 kali. Itu Rasulullah, orang manusia yang paling mulia awal dan akhir zaman. Maka bagaimana dengan kita? Pertanyaannya adalah, sudah berapa kali kita pada hari ini beristighfar, Bapak Ibu sekalian? Ada yang sampai 100? Atau ada yang baru 10 kali istighfar?
Rasulullah sehari tidak kurang sebanyak 100 kali. Bahkan beliau Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau pernah dikisahkan suatu ketika beliau sholat malam sampai kakinya itu bengkak. Nah, Rasulullah orang yang sudah dijamin masuk surga, bahkan beliau dosa-dosanya sudah diampuni. Tidak tepat orang yang mengatakan Rasulullah itu tidak pernah melakukan dosa. Rasulullah pernah melakukan dosa. Memang Rasulullah SAW mendapatkan gelar Al-Maksum, orang yang terbebas dari dosa. Tapi maksud maksum di sini bukan berarti Rasulullah tidak pernah melakukan dosa. Bisa kita tengok di surat Abasa, surat At-Tahrim, itu kesalahan yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Ini pertama membuktikan bahwasannya Rasulullah itu manusia biasa, tidak terlepas dari dosa. Kedua, ini sebagai bukti bahwasannya Rasulullah SAW ketika menyampaikan risalah, beliau tidak pernah menutupi sedikit pun. Ini bantahan bagi orang yang mengatakan orang-orang Syiah. Syiah, Bapak Ibu tahu Syiah niku napa? Syiah itu sekarang sudah banyak di Indonesia. Kelihatannya mereka Muslim, taat, laki-lakinya jenggotan, pakai jubah, perempuannya pakai cadar. Tapi bukan berarti kalau ada pakai jenggotan panjang, jubahan, perempuannya cadaran kemudian Syiah, enggak. Tapi ada, mereka mengagungkan Ali, menuhankan Ali. Bahkan di Indonesia banyak. Di Jogja saya kurang tahu. Kalau di Solo ada yayasannya, bahkan punya lembaga pendidikan terkenal, kelas internasional. Kalau di Solo. Nah, kita kembali. Orang Syiah mereka menuduh Rasulullah SAW pernah memasukkan risalah. Mereka menganggap sejatinya khalifah pertama itu bukan Abu Bakar, bukan pula Umar, bukan pula Utsman, tapi khalifah pertama adalah Ali bin Abi Thalib. Mereka menggaungkan cinta Ahlu Bait, tapi offset. Mereka menuduh. Bahkan ada yang mengatakan setelah Rasulullah itu ada Nabi. Siapa itu? Ali bin Abi Thalib. Itu akidahnya orang Syiah. Dan surat Abasa serta At-Tahrim itu adalah bantahan bahwasanya Rasulullah SAW tidak pernah menyembunyikan risalah. Kalau seandainya Rasulullah SAW menyembunyikan risalah, maka tidak mungkin kita bisa membaca surat Abasa, bisa baca surat At-Tahrim, itu tidak mungkin. Nah, asbab nuzulnya bukan pembahasan kita pada malam hari ini. Nah, Rasulullah SAW intinya pernah melakukan dosa, namun dosa apa yang dilakukan oleh Rasulullah? Dosa yang pernah dilakukan oleh Rasulullah itu adalah dosa-dosa kecil. Rasulullah SAW tidak pernah melakukan dosa besar atau dosa yang bisa mencoreng kredibilitas beliau, mencoreng keadilan beliau, mencoreng martabat beliau, tidak. Ini adalah dosa-dosa kecil yang umum dilakukan oleh manusia. Bahkan sebagian ulama mengatakan masalah asbab nuzul surat Abasa, sejatinya Rasulullah itu tidak salah. Nggak salah. Beliau lebih mementingkan orang kafir Quraisy dibanding Abdullah bin Umi Maktum. Dalam strategi dakwah nggak salah. Tapi itu tetap ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, Rasulullah SAW saja yang mana dosanya itu awal dan akhirnya sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Beliau beristighfar sehari tidak kurang dari 100 kali. Salat malam sampai kakinya bengkak. Nah, maka lantas bagaimana dengan kita? Kita dijamin masuk surga ya enggak. Ngibadah yang males-malesan. Tapi kadang kita ini seakan mengkapling surga. Hanya saya yang berhak untuk masuk surga. Orang yang lain enggak boleh.
Bahkan ada statement dari salah seorang kiai, seorang ustadz mengatakan, barang siapa yang tidak ikut torikotku, maka dia di neraka. Naudzubillahi min dzalik. Dari mana tahu torikotnya itu menurut syariat dibenarkan oleh Allah? Dari mana tahu bahwasanya torikot dia itu pasti masuk surga? Enggak. Rasulullah SAW saja mengatakan kepada Fatimah, wahai Fatimah, aku tidak bisa menjamin engkau masuk surga. Lah sekarang manusia lahir di abad akhir zaman, 14 abad setelah Rasulullah SAW wafat, kemudian mengatakan kami yang berhak masuk surga. Naudzubillahi min dzalik. Maka hendaklah kita ini adalah manusia yang paling berhak untuk sering-sering beristighfar. Sedikit demi sedikit istighfar, astagfirullah, astagfirullah. Bahkan kalau perlu di setiap momen kita manfaatkan untuk istighfar. Misalnya naik kendaraan kita istighfar. Kemudian ketika ketemu lampu merah Bang Jo sambil nunggu, daripada kita ngitung 90, 89, 87, 86, 60, 59, 58, untuk apa? Mending kita istighfar, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Lampu hijau, kita setidaknya sudah dapat 30 istighfar. Kan Masya Allah. Kita semua itu waktunya sama. 24 jam. Nggak ada yang misalnya, nggak bagian kamu cuma 20 jam, kamu cuma 10 jam, kamu cuma 5 jam. Nggak ada. Semuanya sama, 24 jam. Tapi di antara manusia ada yang bisa menghatamkan Al-Quran dalam waktu sepekan. Namun ada di antara manusia 10 tahun juga nggak khatam Al-Quran. Waktunya sama. Peluang untuk suksesnya sama. Peluang untuk beramalnya sama. Maka pertanyaannya tinggal kita mau atau tidak. Tinggal kita mau mengakui dosa kita atau tidak. Sedangkan maksiat itu tidak mengenal. Orang mau sesoleh apapun, suatu saat pasti terjatuh ke dalam dosa. Nah pertanyaannya, untuk apa Allah Subhanahu wa Ta'ala menakdirkan manusia terjatuh dalam dosa? Kan kalau enak kan, udah manusia nggak ada yang maksiat, semua masuk surga, kan enak kan? Nggak usah capek-capek, malaikat nyatet. Nggak seperti itu. Allah Subhanahu wa Ta'ala menakdirkan manusia melakukan salah, itu bukan semata-mata Allah menakdirkan manusia agar salah, enggak. Tapi ada hikmah di balik itu. Tujuan utamanya bukan manusia agar bermaksiat, bukan tujuan utamanya agar manusia melakukan dosa, bukan. Dan ini adalah salah satu pokok akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Kita harus meyakini bahwasannya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu Al-Hakim, Maha Bijaksana. Salah satu hikmahnya adalah agar manusia ketika melakukan dosa, dia tahu bahwasannya ada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang selalu membuka pintu taubatnya, apapun itu. Bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, wa inni laghaffarun liman taba. Sesungguhnya aku laghaffarun, sungguh maha penerima taubat. Kepada siapa? Orang yang mau bertaubat, orang yang mau bersimpuh. Pertanyaannya kembali kepada kita. Kita mau taubat atau enggak? Pertanyaannya kita mau taubat atau enggak? Kita mau mengakui salah atau tidak? Kadang orang itu ego. Gengsi, saya ngaku salah, padahal nyata-nyatanya salah. Untuk apa? Udah, minta maaf. Orang minta maaf itu tidak mengurangi kredibilitasnya, tidak membuat kejantanannya turun, enggak. Maka marilah Bapak Ibu sekalian kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fa in kanatil ma'siyatu bainal abdi wa bainallahi ta'ala la tata'allaqu bihaqqi adami falaha salasatu syurut. Nah, kemudian Bapak Ibu saya dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketika kita sudah ingin ada niatan untuk bertaubat, ketahuilah bahwasannya ada beberapa syarat taubat yang harus dipenuhi oleh seorang hamba.
ketika dia ingin mengakui kesalahannya. Apabila kesalahannya itu berkaitan dengan hak Allah. Hak Allah niku contohipun apa? Enggak sholat, enggak puasa, kemudian tidak haji padahal mampu. Tidak haji padahal mampu itu contohnya sering jalan-jalan ke luar negeri, Eropa, Amerika, tapi daftar haji aja nggak mau. Mobil gonta-ganti, bulan ini Pajero, besoknya Mercedes, besoknya bulan depannya lagi BMW, gonta-ganti, bahkan bikin garasi 100 meter isinya mobil semua, tapi nggak pernah haji. Itu orang yang nggak mau mampu jual satu mobil haji untuk daftar haji plus furoda cukup. Nah, kalau seandainya kita sebenarnya mampu untuk melaksanakan ibadah haji, tapi kita tidak mau bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, marilah kita bertobat. Bukan berarti saya di sini saya bebas dari dosa, bukan. Tidak ada manusia yang terbebas dari dosa. Saya di sini menasehati diri saya khususnya dan kepada jamaah sekalian. Kita tidak ada yang tahu mau sampai kapan umur kita ini, mau sampai kapan kita masih hidup di dunia ini. Tidak ada yang menjamin. Maka ketika kita ingin bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, syarat yang pertama adalah hendaklah kita berlepas dari maksiat yang pernah kita kerjakan. Misalnya, kita pernah korupsi, maka kita berlepas diri dari korupsi tersebut. Kita mengakui, saya dulu pernah korupsi. Kalau perlu datang ke KPK, Pak KPK, saya pernah ngambil nilep uang proyek sekian. Walaupun saya sekarang sudah pensiun. Kita mengakui, kita berlepas diri. Kita kembalikan uang yang pernah kita ambil. Atau misalnya kita dulu pernah, misalnya ketika SD atau ketika sekolah, beli gorengan 1.000 harusnya dapat 3, kita ngambilnya 5. Temuin orang yang pernah pedagang gorengan yang kita temuin, kita cari. Nah, bagaimana kalau nggak ketemu? Ya cari sampai ketemu. Itu kalau berkaitan dengan manusia. Tapi ini sekarang kita bahas dulu berkaitan dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau seandainya kita pernah misalnya tidak melaksanakan sholat, tidak melaksanakan puasa, kita bertaubat kepada Allah. Ya Allah, sesungguhnya aku hambamu Fulan bin Fulan, misalnya Pak Ijo bin Bejo, dulu 20 tahun, 10 tahun, 5 tahun gak pernah sujud kepadamu. Ya Allah, saya sekarang bersimpuh kepadamu. Aku mengakui kesalahanku yang pernah aku perbuat ketika itu. Aku dulu jahil, aku dulu belum tahu bahwasannya sholat itu wajib. Atau aku dulu tahu bahwasannya sholat itu wajib, namun aku meremehkan. Segera bersimpuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita berlepas diri, kita mengakui kesalahan kita. Atau misalnya dulu saya tahu bahwasannya sholat itu hukumnya wajib tepat waktu. Namun terkadang ketika aku sholat, aku nunggu mepet-mepet. Pada waktuku longgar, aku tidak terburu apa-apa. Itu adalah syarat yang pertama. Hendaklah kita berlepas diri atas dosa maksiat yang pernah kita perbuat. Kemudian yang kedua, hendaklah kita benar-benar bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, menyesali. Ya Allah, dulu kenapa aku tidak sholat? Ya Allah, dulu kenapa aku sering mengakhirkan sholat? Ingatlah ikhwah sekalian, perbuatan suka mengakhirkan sholat adalah ciri-ciri orang munafik. Cepat atau lambat, ketika dosa itu semakin menumpuk, maka seorang akan bisa dikatakan orang tersebut orang munafik. Saya yakin tidak ada
satupun manusia yang mau dikatakan orang munafik. Dan saya yakin pemeran Pinocchio sendiri tidak mau gelar Pinocchio itu disematkan untuk orang munafik. Suka berbohong, suka berdusta. Dan salah satu ciri-ciri orang munafik, wa idza qamu ila sholati qamu kusala. Orang munafik itu bukan orang yang tidak pernah melakukan sholat. Bukan. Orang munafik itu ketika sholat malas, mengakhirkan padahal waktunya longgar. Nantilah, masih nyantai. Sholat isya masih lama kan, subuhnya jam 4. Adanya jam 7. Masih 8, 9, 10, 11, 12. Berapa jam? 5 jam. Masih 9 jam. Aman 9 jam. Sengaja mengakhirkan padahal waktu longgar. Atau ketika berangkat ke masjid, Masjid Baitur Rahman Ridwan kan komatnya masih 20 menit. Aman. Rumah saya tinggal nyebrang. Udah tinggal nyebrang masjid sampai. Ingat, orang munafik bukan orang yang tidak pernah melakukan sholat. Bukan. Nah, kalau orang yang tidak pernah melakukan sholat, bukan dikatakan munafik lagi. Orang kafir, tidak pernah melakukan sholat. Maka sekarang pilihan kita sebagai seorang muslim, kita mau dikatakan seorang muslim atau munafik. Dan salah satu ciri-ciri orang munafik adalah orang yang ketika sholat malas-malesan, mengakhirkan, menunda-nunda. Itulah ciri-ciri orang munafik. Kemudian yang ketiga, hendaklah salat yang ketiga ketika kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, kita berazam kita tidak akan terjatuh pada kesalahan yang sama. Kita tidak terjatuh dalam jurang yang sama. Kalau berkaitan dengan hak Allah, kita berusaha untuk tidak terjatuh dalam jurang yang sama. Mulai sekarang saya pasang alarm. Ini salah satu azam, salah satu tekad seseorang agar tidak terjatuh dalam jurang yang sama. Kedua, dulu saya itu suka menunda-nunda sholat karena apa? Saya punya teman yang kerjaannya males-malesan, sholat nanti. Bahkan sekarang ada sekte, ada golongan kaum muslimin itu mengatakan sholat itu nggak wajib. Yang wajib adalah itu ingat sholat. Kalau wes ingat, wes sholat. Ada seperti itu. Bahkan mohon maaf Bapak Ibu sekalian, bukan bermaksud untuk menjatuhkan atau menjelek-jelekkan kaum muslimin. Ada sebagian pondok pesantren itu santrinya nggak pernah sholat, nggak pernah sholat. Bahkan hafid 30 juz, hafal Al-Quran 30 juz. Pertanyaannya, hafalan 30 juz itu dikemanakan? Sholat malas-malesan. Ya karena ketika belajar salah belajar, atau niat salah belajar, atau banyak hal. Atau memang ada sebagian kaum muslimin yang seperti itu, meremehkan sholat. Padahal sholat itu adalah salah satu sebab seseorang itu masuk surga. Bahkan saya yakin semua di antara kita itu hafal as-sholatu imaduddin. Sholat itu adalah tiang agama. Pertanyaannya, kalau tiang itu tidak berdiri dengan tegak, apakah agama kita akan tegak? Tidak. Maka akan kita dapati orang yang malas sholat pasti kelakuannya, akhlaknya itu jelek. Itu pasti. Lawang orang yang masih sholat saja, masih sering kita dapati mereka akhlaknya jelek, apalagi orang yang sholatnya bolong-bolong.
Maka kalau kita sudah berazam untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, kita berjanji tidak terjatuh dalam jurang yang sama. Jauhi teman-teman yang dulu menjerumuskan kita kepada maksiat, jauhi dulu teman-teman yang suka menjerumuskan kita kepada misalnya hura-hura, minum-minuman khamar, minum-minuman keras, maksiat, zina dan lain sebagainya. Kita jauhi. Atau teman-teman yang ngajak kepada hal-hal yang tidak bermanfaat, kita jauhi. Inilah syarat ketika seseorang benar-benar bertekad untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Syarat yang pertama, hendaklah dia berlepas diri dari dosa. Syarat yang kedua adalah dia benar-benar menyesal atas perbuatan yang pernah dia lakukan. Yang ketiga, dia berazam, bertekad untuk tidak mengulangi dosanya lagi. Ini jika seseorang bermaksiat atau melakukan dosa yang kaitannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kaitannya dengan Allah itu mudah. Simple. Karena apa? Allah itu At-Tawwab, Al-Ghafar. Selama kita serius dalam taubat kita, insya Allah Allah Subhanahu wa taala mengampuni dan menerima taubat kita. Yang sulit adalah ketika seseorang melakukan dosa yang berkaitan dengan apa? Orang lain. Ini sulit. Karena ketika seseorang melakukan dosa atau maksiat, kesalahan kepada orang lain, maka syarat taubat ini ditambah yang keempat, yaitu hendaklah seseorang itu berlepas diri dari hak saudaranya yang pernah ia ambil. Bagaimana cara berlepas dirinya? Yaitu kita mengembalikan. Kalau tadi misalnya beli gorengan harusnya 1.000 dapat 3, ngambilnya 5, kita kembalikan apanya? Gorengannya. Ya enggak, gorengan sudah masuk ke perut kita. Kita datang kepada penjual gorengan. Bu, saya dulu pernah beli gorengan jenengan, harusnya 1.000 dapat 3, tapi saya ngambilnya 5. Atau beli permen, nggak peduli mau sekecil apapun, mau sekecil biji zarrah, mau sekecil semut, dosa ya tetap dosa. Berkaitan dengan seorang manusia, tetap berkaitan dengan seorang manusia. Kita harus datangi orang tersebut, kita minta penghalalan, kita minta keikhlasan. Ini juga berkaitan dengan harta. Nah, bagaimana kalau seandainya berkaitan dengan kehormatan seseorang? Misalnya kita pernah memfitnah saudara kita pernah menjatuhkan kredibilitas saudara kita pernah menuduh saudara kita yang tidak-tidak. Kita sudah menyebarkan, jangan percaya sama Pak Bejo. Pak Bejo itu tukang penipu ulung. Pak Bejo itu saya pernah lihat misalnya berduaan sama perempuan, gak jilbaban, selingkuhannya itu. Padahal bisa jadi itu adalah adik kandungnya, kita nggak tahu. Kan banyak orang sudah kenal agama, tapi di antara keluarganya ada yang belum kenal agama, bahkan ada yang tidak menutup aurat. Lah kalau itu adiknya, mahramnya, kan halal. Nggak masalah kita memboncengkan. Padahal kita sudah menyebar kemana-mana, kita sebarin ke grup takmir, sebarin ke grup RT, sebarin ke komunitas-komunitas kita. Itu selingkuh, Pak Bejo selingkuh. Padahal itu adik. Maka ketika berkaitan dengan harga diri manusia, kredibilitas manusia, kita menuduh, kita sudah memfitnah, maka hendaklah seseorang itu datang kepada orang tersebut meminta penghalalannya. Pak, Bapak masih ingat enggak? Dulu Bapak pernah dituduh punya selingkuhan, begini dan begitu. Itu dulu saya yang menyebarkan. Saya minta maaf. Saya minta penghalalan.
saya minta dimaafkan. Nah, bagaimana kalau seandainya saudara kita tidak mau memaafkan? Kita tetap harus berusaha untuk mencari penghalalannya, untuk minta maaf kepada orang tersebut. Kalau orang tersebut itu sudah meninggal, lebih ribet lagi, lebih susah lagi. Kalau masih hidup kita bisa ketemu. Nggak ikhlas, ya sudah, Bapak maunya apa? Kita lakukan apa yang diminta oleh saudara kita. Selama hal tersebut itu bukan perkara maksiat. Misalnya, kamu tak maafin tapi kamu harus memfitnah si fulan. Ya jangan. Selama itu bukan maksiat, boleh. Bahkan sebagian ulama mengatakan, kalau seandainya dia meminta hartamu, saya mau mengikhlaskan fitnahmu, tapi kamu misalnya harus memberi saya kompensasi sejumlah uang, ya boleh. Itu kalau masih hidup enak. Nah sekarang pertanyaannya, kalau orang yang pernah kita zalimi sudah meninggal, kita mau meminta maaf kepada siapa? Ahli warisnya? Belum tentu. Kesalahan kita berkaitan dengan orang tadi, bukan kepada ahli warisnya. Kalau berkaitan dengan ahli waris, kita bisa meminta penghalalan. Lebih menakutkan lagi ketika ternyata Allah Subhanahu wa taala mencabut nyawa kita, mendahului orang yang pernah kita dolimi. Nah, kita mau menyesal apa? Kita mau bagaimana? Minta penghalalan sudah tidak mungkin. Kita dibangkitkan dari kubur kita? Nggak mungkin. Malah yang ada tukang gali kuburnya yang kaget. Loh kok urip meneh? Kok bangkit lagi? Sudah nggak ada. Maka ketika kita sudah Allah wafatkan, kemudian kita belum meminta penghalalan dari saudara kita, maka bisa jadi dosa kita itu ditambah. Kita dapat dosa transferan dari orang yang pernah kita zalimi. Atau pahala kita diambil, kemudian diberikan kepada orang yang pernah kita zalimi. Maka pernah dikatakan ada seseorang yang siangnya sholat, malamnya sholat, setiap hari diisi dengan sholat. Tapi ternyata apa? Orang tersebut ketika di akhirat dia adalah orang yang paling merugi. Kenapa? Ternyata qad syatama hada wa qadafa hada. Dia sudah mencela orang ini, memfitnah orang itu, maka pahalanya diambil, diberikan kepada orang yang pernah dia zalimi. Kemudian Bapak Ibu saya yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini adalah dosa 4 syarat yang mana agar kita ini diterima taubat kita. Dan Imam Nawawi rahimahullahu taala beliau menambahkan syarat agar seseorang diterima taubatnya adalah selain orang tersebut itu memenuhi 4 syarat tadi, syarat yang kelima, hendaklah ketika dia bertaubat dia ikhlas. Contoh taubat ikhlas apa? Misal ketika dia berubah murni, saya taubat, saya mengakui kesalahan, saya mengakui saya terjumus, saya dulu alpa, bukan berubah. Kalau saya nggak tobat, kalau saya nggak berhenti minum minuman keras, nanti masa depan saya suram. Itu tobat yang tidak diterima. Hati-hati. Atau seseorang, udahlah, aku tak berhenti selingkuh. Kalau aku selingkuh terus, rumah tanggaku hancur.
Itu bukan taubat yang ikhlas. Itu bukan taubat yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Dia ketika bertaubat, ketika dia menyesali dosanya, bukan karena Allah, tapi karena apa? Takut rumah tangganya hancur. Udahlah, saya tak berhenti mengonsumsi narkoba. Kalau saya sering mengonsumsi narkoba, nanti masa depan saya suram. Padahal saya mau diproyeksikan naik jabatan. Kalau saya suka mabuk-mabukan, nanti bagaimana anak saya? Anak saya bisa jadi lahirnya kurang sempurna, cacat. Karena seorang pengonsumsi minuman keras, narkoba dan lain sebagainya sangat berpotensi nanti anak keturunannya terkena imbasnya. Udahlah, kalau saya masih suka minuman keras, nanti bisa jadi anak saya malah lahirnya cacat. Ini bukan taubat yang ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Ini taubat yang tidak diterima karena dia tidak ikhlas. Memang di sini Imam Nawawi tidak menyebutkan secara jelas. Namun kita tahu pasti amalan itu tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali amalan yang ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Terlebih lagi pembahasan kita yang terdahulu adalah berkaitan dengan ikhlas. Maka sudah barang tentu ketika kita bertaubat kita harus ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian syarat yang keenam, selain 5 tadi, hendaklah seseorang ketika bertaubat dia belum mencapai batas akhir taubatnya. Batas akhir taubat itu bisa ditinjau dari 2 hal. Pertama, ditinjau dari personal masing-masing orang, dan yang kedua ditinjau dari umumnya orang. Jika kita yang dimaksudkan ditinjau batas taubat masing-masing personal seseorang adalah batas wafat orang tersebut. Selama orang tersebut belum Allah Subhanahu wa taala cabut nyawanya, masih Allah Subhanahu wa taala berikan kesempatan untuk bertaubat. Maka selama seseorang belum dicabut nyawanya, nyawa masih dikandung badan, artinya Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kesempatan kepada orang yang pernah melakukan dosa untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan jika ditinjau dari batas waktu secara umum, itu adalah kapan seseorang ketika Allah Subhanahu wa taala telah menegakkan hari kiamat. Ketika hari kiamat, taubat seseorang sudah tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka contoh batas personal, batas akhir ajal seseorang itu adalah batas terakhir dia bertaubat kepada Allah. Buktinya adalah Fir'aun laknatullahi alaih. Allah Subhanahu wa taala tidak menerima taubat Fir'aun, walaupun ketika di akhir hayatnya dia sempat mengatakan amantu bi Rabbi Musa. Sesungguhnya aku beriman kepada Tuhannya Musa alaihi salam. Namun ternyata Allah Subhanahu wa taala tidak menerima taubat Fir'aun. Kenapa? Karena ketika itu ajalnya sudah berada di kerongkongan. Itu adalah batas akhir taubat seseorang. Maka ketika seseorang itu sudah nyawanya di kerongkongan, taubatnya itu sudah tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kapanpun mau ditebus dengan 1 gunung emas tidak akan bisa diterima. Maka Bapak Ibu saya yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah kita memperbanyak taubat. Ya Allah ya Rabbi, sesungguhnya hamba-Mu ini banyak melakukan dosa. Ampunilah hamba-Mu ya Allah ya Rabbi. Sesungguhnya kami tahu bahwasanya Engkau adalah Al-Ghaffar, Al-Ghafur, At-Tawwab. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa hamba-Mu, baik yang disengaja maupun tidak. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima taubat kita dan menganugerahkan kepada kita hidayah dan taufik sehingga kita mau senantiasa untuk meminta ampun, beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala.
Ini yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.